Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Sekarang kita bahas tentang Arto Bang Jago TPK. Secara teknikal di beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ini adalah web 3, and then 4, next partnya adalah di 5. Ini 5 pun harusnya juga ini sebagai satu titik poin ending daripada wave 5. Jadi ada beberapa 5 di sini karena memang uh, kok ngumpul banyak yang ngumpul 5, ada beberapa 5 di sini ya. Memang ada yang di lower degree, kemudian ada di middle ya, kemudian juga ada yang di higher degree. Jadi sama-sama berada di dalam fase penurunan ya, karena secara kita tahu bahwa Arto dalam beberapa fase kan dia turun ya dari sini. Jadi kita menghitungnya secara higher degree juga sepertinya juga akan ending di sini, kemudian di lower degree-nya juga sama, dan di paling di paling pendek ya, degree paling pendek di sini adalah juga sama di wave 5 ini. Oke, ada saya sampaikan ada beberapa sinyal yang sudah saya rilis 6950 pi, 4900 pi, dan 3070 ya 3070 pi. Artinya apa? Memang kalau di beberapa saham ini kurang disuka kita punya fase fase cut loss ya. Jadi saya kurang begitu suka fase cut loss itu karena memang uh, ada potensinya sebetulnya kita tinggal tunggu saja fasenya low berakhir ya, kita fase low berakhir kemudian kita bisa opsi buy kemudian. Nah, uh, ini secara teknikal ya, jadi saya membahas semuanya versusnya adalah versus technical. So entah nanti kalau mungkin teman-teman ada yang pakai bandarmologi silahkan, ada yang juga bisa pakai bandarmologi. Kalau kita lihat technical ya teman-teman, bisa dilihat di range range mulai harga peak low-nya dia, peak low ya, apa ya namanya, oke lah, starting point lo anggap aja sebagai starting point lo di kisaran 16.970. Kenapa kok tidak di sini starting point lo? Karena memang di sini ada satu sinyal bahwa di sini adalah untuk harga low-nya. Dia break daripada trendline and then press continue not low. Starting point anggap aja di 17.000 ya. Setelah sampai di 17.000 ada beberapa sinyal kenaikan yang mana sinyal kenaikan ini kurang valid. Nah, kurang valid sehingga yang dirilis indikator ini hanya merilis sinyal-sinyal yang benar-benar valid. Benar-benar valid. Contoh apa? Nah, beberapa valid itu adalah di sini. Ada dua sinyal sell, satu, dua. Kemudian dari sini tidak ada satu sinyal untuk opsi buy. Sehingga kalau kita memaksa dari sini kita opsi buy ya tentu secara indikator Elliott wave pun jelas. Ya, secara indikator Elliott wave di sini sudah jelas bahwa minimum targetnya kan di sini 10970, tapi ternyata extended ke 74 dan di sini ini pun ada satu break high ya, ada satu break trend line juga break, tapi memang kurang begitu valid ya, sehingga indikator tidak menampilkan opsi buy. Kalaupun buy sebetulnya juga tidak ada masalah. Contoh gini ya, ketika ada satu tren seperti ini ya, tren buy-nya rilis kemudian price, anggap aja ini price, dia naik close di atas trend line, kita bisa buy sebetulnya. Jadi ini pun ketika ini trend line-nya ini sudah rilis. Jadi seperti ini. Ini trend line-nya sudah, coba ini saya hapus. Oke. Nah, ketika trend line-nya yang di sini sudah rilis, maka sebetulnya kita bisa buy. Di sini kan sudah rilis ada satu trend line di sini. Dia close ini jelas close di atas trend line. Bisa buy sebetulnya. Ya katakanlah anggap aja misalnya nyicil buy di 9.080 sebenarnya bisa.
Itu pun juga hasilnya juga lumayan gitu loh, 11.200 sebagai area close, walaupun secara hitung-hitungan teknikal walau bagaimanapun kita menghitungnya tetap menggunakan Elliott wave. Di Elliott wave kita hitung bahwa ini masih dalam fase akan downtrend lagi, jadi 3, 4, and then 5 gitu. Nah, kemudian rilis lagi selling pressure di sini. Dia break daripada trendline yang ada di bawah ini, close di bawah trendline, break dan dia turun terus. Sama halnya ketika kalaupun ini kita anggap sebagai seperti ini, contoh seperti ini, misalnya break daripada trendline, itu pun juga bisa. Nah, di sini kita bisa buy di sini, nyicil di sini juga bisa. Gitu. Sebenarnya bisa, tetapi alangkah baiknya kalau lebih baik yang mengeluarkan sinyal adalah langsung dari indikator sendiri. Walaupun kita gambar sendiri sebetulnya juga bisa, kita menggambar sendiri bisa. Gitu. Kita bisa menggambar pakai ini, hanya buy ketika di atas trendline pun bisa. Nah, ya. Dan ini juga diperkuat dengan ini blok ini cloud ini ya, di bawah cloud ini. Jadi di cloudnya juga masih strong sell, masih continue. Nah, beberapa waktu yang lalu dia sudah keluarkan sinyal untuk opsi buy di Arto. Oke, sorry. Nah, di sini dia sudah rilis opsi buy di harga ini. Ya. Price sudah break trendline, sudah opsi untuk buy. Nah, di sini kan dia sudah rilis break, close di atas trendline di sini, opsi buy. Walaupun saat itu saya sudah berikan sinyal satu ketika price berada di area ini, di buy di 37.70. Oke. Nah, sehingga kalau kita hanya mempergunakan basicnya, kita mempergunakan indikator saja, sebetulnya kita bisa kita bisa melakukan opsi buy ketika indikator ini meriliskan satu sinyal buy. Sementara di sini tidak ada satu sinyal yang full, walaupun di sini ada kenaikan ya. Contoh di 7640 ya. 7640 ini sampai dengan harga 10.000 kan lumayan, 3.000 poin ya, 3.000 rupiah kan ya, lumayan tinggi lah. Tetapi kalau kita lihat secara indikator, dia tidak mengeluarkan atau tidak rilis sinyal untuk opsi buy di harga ini. Itu walaupun di sini juga ada blue cloud, tapi tidak dirilis untuk opsi buy di harga ini. Walaupun dia kan break nih. Ini kan langsung, ini kan tren daripada trend line daripada indikator sendiri. Ya, tidak, dia break close di atas, jelas ini sudah. Ya. Jadi sebetulnya bisa melakukan satu nyicil buy katakanlah di harga ini pun bisa, di harga 9.000 bisa. Kan lumayan dapat 2.000-an ya. Sorry. Ya, anggap aja 2.000. Gitu. Atau nyicil di sini pun juga bisa, karena dia sudah break di trendline, tetapi indikatornya tidak menampilkan opsi buy seperti ini. Gitu loh. Jadi sehingga lebih disarankan kita hanya ikuti pergerakannya berdasarkan satu titik poin indikator saja. Ini kalau kita pakai ini. Kemudian ditambah lagi dengan adanya order block di harga ini, ada merah dan hijau ini ada order block guys. Jadi ya, sampai di harga ini kemudian naik. Target terdekat ya di sini di berapa 44650, tapi saya lebih expected bahwa dia akan break di kisaran 6.000-an. Ya, bahkan mungkin lebih tinggi ya, atau mungkin bisa di 7.000 lah. Karena ada 3 order block di sini, 1, 2, 3 yang memang harus secara technical sih harus di break. Secara technicalnya seperti itu. Jadi WXY starting point di W. Kita tinggal lihat berapa kenaikan di W. Oke, itu adalah di Arto. Kemudian kita bahas dulu yang gampang-gampang aja, yang simple aja.
Nah, ini MPPA. MPPA. Kenapa kok bahas MPPA ya? Kepingin aja. Nah, contoh ini MPPA ya, 4 jam. Saya pakai 4 jam bukan pakai daily ya, 4 jam ini. Di MPPA ini sudah ada satu release buy di harga ini 163. So bisa lakukan opsi. Nah, di sini nyicil buy kalau kalau harusnya sih apa ya? Buy stop ya. Buy stop di 160 lah ya, 160 lah. Saat ini kan di 136. Buy stop 160. Kenapa? Karena di sini sudah ada rilis. Kalaupun sudah ada yang buy di harga ini ya hold saja gitu. Tunggu sampai dia nanti di sini rilis lagi opsi untuk opsi buy. Gitu. Kalau memang belum ada ya tunggu aja nanti sampai ini dia rilis. Kan beberapa kali dia selling cuma rilis di selling pressure-nya saja. Sementara di buy-nya dia tidak buy-nya dan dia tidak jarang memunculkan kecuali yang di sini ya. Ini artinya apa? Selling pressure kalau indikator menampilkan selling pressure saja hanya opsi selling di sini block sell saja. Artinya bahwa trennya lebih banyak akan bermain di selling pressure gitu loh. Selling pressure-nya lebih tinggi, posisi sellingnya lebih tinggi daripada buy. Ini pun hanya sebagai satu mungkin kalau kita bisa bilang ini hanya sebagai satu tempat untuk mungkin akan segera berhenti. Soon as possible dia akan segera berhenti dari sini kemudian akan naik di trade swing. Tetap ya kalau kita pakai Elliott saya bisa sampaikan mungkin di sini nanti dia akan selling pressure di ABC dia punya. Nah, di sini ABC artinya apa? Kalau ABC tentu kita mengharap bahwa posisinya ini select-nya ini dia akan bermain cukup tinggi gitu loh. Nah, di sini. Maka 215 harapannya 215 ini akan di reach oleh price. Gitu. Ya. Ini hanya melihat dari fase ini. Gitu. Ini adalah WhatsApp nomor saya teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan di WhatsApp yang di sini. Itu ya. Jadi ada trend line yang belum di break, kita tunggu aja sampai buying signal di sini rilis. Kalau di sini sudah rilis maka di sini nanti rilis seperti ini maka nanti bisa nambah muatan average down ya, average down di sini. Kalau belum ada ya sudah tunggu aja. Lebih baik kita menunggu aja without nothing. Anggap aja ini tabungan lah. Kalau sudah ada yang buy di harga ini, anggap aja tabungan lah. Siapa tahu suatu saat nanti kita bisa naik ya, dapat cuan daripada ini. Itu MPPA. Jadi di Arto, kemudian MPPA, next part-nya akan kita bahas lagi. Telkom. Oke, sekarang nah ini Telkom Indonesia. Cukup lumayan ya secara Elliott ya. Nah, ini sudah ada rilis buy di 4280. Nah, ya, ada rilis buy di 4280 artinya apa? Jelas posisinya saat ini masih minus kita punya. Itu. Nah, ya. Ini adalah WhatsApp nomor saya. Apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA. Ya, nanti akan kita jawab satu. Oke, kali ini kita tidak bahas secara Elliott dulu, hanya bahas sebagai ya Elliott mungkin kita bahas secara ringan-ringan saja nanti Elliott-nya. Oke. Nah, ini. Nah, ini pertama ada satu rilis buy di harga kisaran anggap aja 3970.
Kemudian rilis sell-nya keluar. Nah, di sini dia keluar di 38. Makanya di sini bisa nanti bagi yang belum buy bisa lakukan buy stop atau nunggu harga di kisaran berapa tadi? 3980 ya. Itu. Buy stop di 3980. Nah, selisih 300 poin dari buy pertama di harga ini. Ya, buy pertama di harga ini. Itu. Nah, nanti kita waiting until sampai nanti rilis lagi karena di sini kan rilis nih juga sudah ada rilis, jadi opsi buy stop bisa, bisa gitu loh, tidak ada masalah karena sudah ada. Kenapa kok ada buy stop itu loh, kenapa gak ada langsung buy aja, tidak ada masalah sebetulnya, langsung buy pun juga bisa di 3880 di doesn't matter. Masalahnya kan di sini dia sudah ada satu rilis sell ya. Contoh di sini ada sell, buy, naik, kemudian turun lagi. Ya, ada 4 sell, 1, 2, 3, 4. Kemudian ditutup dengan buy. Buy-nya tidak kuat naik, tapi masih justru rilis sell-nya keluar. Dia sell-nya ini keluar lagi. Gitu. Jadi buy stop it doesn't matter di 3980 atau 3990. Nanti kita buy stop di sini Telkom, expected-nya Telkom akan soon as possible bisa naik. Targetnya memang kalau saya lihat sepertinya sih juga akan tinggi ya Telkom untuk target prosentase apa ya, prosentase profit atau apa, Telkom cukup lumayan tinggi ya. Gitu. Nah, kalau sepintas secara teknikal sebetulnya ini pun juga bisa kita bilang masih dalam rentang ABC juga, select di sini. Nah, ini kan adalah selectnya di sini. Ini sebetulnya bisa 3 swing dia 1, 2, 3. Nah, tinggal tunggu aja nanti dia potensi naik. Ya tinggal tunggu aja. Nah, kapan naiknya? Ini yang ya kita pakai berdasarkan indikator aja. Ya, berdasarkan indikator aja. Kita kan tidak tahu. Kita kan mau kalau secara bandarmologi bandar mau naikkan apa turunkan, mau naikkan apa turunkan kan kita juga tidak pernah tahu. Gitu. Yang kita tahu cuman ya ketika ada rilis sinyal untuk buy kita buy, ada rilis sinyal untuk sell kita opsi sell. Sido, saya pernah bahas Sido Mukti. Nah ini dia. Ya, saya pernah bahas Sido Mukti ini. Oke. Nah, secara 4 jam, time frame 4 jam ini sudah rilis. Pertama gini. Ini menarik nih bahas itu karena di sini ada gap ya. Ini ada gap, dia punya gap. Kalau cara teknikal gap itu kan harus ditutup secara teknikal ya. Cuman nutupnya kapan? Nah, ini yang tidak ada aturan pasti atau aturan baku bahwa gap itu harus ditutup jangka waktu mungkin sehari 2 hari. Tidak ada yang bisa memastikan itu, tapi yang jelas bahwa secara teknikal gap itu harus ditutup. Nah, kita bahas di atas dulu. Di atas ini ada selling signal ya. Dan kayak ini sell, kemudian sell lagi. Ini buy di harga ini. Kemudian sell lagi, turun jatuh sampai di sini. Nah, di sini ada 3 sinyal buy, 1, 2, 3. 1 sinyal sell. Kita abaikan aja lah gitu loh. Nah, buy satunya di mana ini ya? Saya kok tidak ada ini. Saya ada buy 1, kemudian ada buy 2. Kok tidak ada angkanya ya? Di 715. Nah, ini anggap aja buy 1 lah karena sudah lewat kan 715. Nah, atau mungkin buy 2 di 715, buy satunya di berapa ini ya? Kalau tidak ada angka yang bisa menjelaskan ini, mungkin kehapus atau hilang.
Nah, sepertinya kehapus ini untuk buy pertama. Jadi karena buy pertama kan jelas di atas, kemudian disusul dengan buy yang kedua. Jadi buy yang kedua di 115, lama ini kan analisanya kan sudah lama saya buat ini. Nah, sekarang buy yang pertama ini bisa kita pakai uh, di 785 pun tidak ada masalah. 785. Buy 785. Harga saat ini ya. Buy pertama di sini 785. Kan tidak ada ini. Dari kan di area sini ya. Itu. Nah, kita bisa bilang opsinya oke buy di sini. Kenapa kok ada opsi buy? Karena memang blok sinyal untuk buy sudah rilis. Ini satu sudah rilis, kedua sudah rilis, dan ketiga pun sudah rilis. Jadi kalaupun istilahnya kita opsi buy pertama di sini pun tidak atau contoh di sini kita punya buy di sini misalnya 9445 ya 945 kan tidak ada satu sinyal buy lagi setelahnya. Kemudian setelah ini buy walaupun naik ya harga kembali ke 1000 ya, tapi kan tidak ada satu sinyal lagi. Memang ketika kita buy di sini, kita opsi buy di 900-an, 945, ya 945. Expected-nya bahwa harga akan break di cloud yang di yellow atau yang di kuning ini. Dia akan break di turun. Turun. Ya turun. Kita expected-nya bahwa harga akan break di yellow ini. Ya, dia akan break di sini, bisa akan break di sini, continue another higher. Tapi kan kenyataannya bahwa price low sampai low. Dan di sini juga tidak ada satu sinyal buy juga. Baru dirilis di sini, ini baru, dan di yang hangat adalah di sini. Nah, itu bisa buy di 785 karena sudah ada rilis buy di sini. Dan sudah ada buy yang pertama, buy kedua kan di sini di 715. Di kisaran harga 715 sudah ada buy yang kedua ini. Oke. Nah, ini doesn't matter. Mau buy pun sudah ada masalah karena sudah break, sudah ada sinyal untuk alasan untuk buy ada. Kalau buy di sini memang tidak ada alasan untuk buy karena apa? Ya karena sinyalnya ini belum menampilkan opsi untuk buy, walaupun secara trendline mungkin trendline pun juga belum ada. Ini ada trendline kan belum di break. Ini pun juga belum di break oleh price kan itu. Kalau di break setelah di sini di break, ada trendline dia di break. Di sini pun juga bisa, buy di sini pun juga ada bisa juga karena sudah di break, ngebreak daripada trendline. Ini yang terbaru itu. Jadi inilah satu reason teman-teman kenapa memakai satu indikator ini ya lumayan membantu lah. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp. Oh ini guys. Biasanya soalnya saya sampaikan. Ada pertanyaan sampaikan di WA ya. Ada WhatsApp number, ada 13 nomor 0859 10697 1932. Apapun pertanyaannya nanti akan kita jawab satu persatu. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Atau apabila teman-teman ada kerjasama apapun jenisnya bisa juga disampaikan di WhatsApp channel, di WhatsApp saya ini. Kita save dulu. Oke. Bye bye. Have a nice day.